Masih berbicara mengenai kredit dana bergulir bedas dari BPR Ketara Harja dan masih dengan Pak Dirut di sini ya, ada Pak Aib, kemudian juga Pak Boy ya, Direktur Operasional, dan juga Kabag Dana di sana ada Ibu Sri. Katanya udah ada yang nanya Bu Sri ya? Sudah. Boleh silahkan disampaikan mungkin pertanyaannya apa dan mau dijawab langsung juga boleh, silahkan. Kebetulan di sini sudah ada yang bertanya. Di sini pertanyaannya, kakak saya lihat di Bandung TV untuk dana pinjaman untuk KTP Kota Bandung bisa nggak kakak? Baru tadi disampaikan ya. Pindah KTP dulu. Tapi kalau misalnya kan di kawasan Kota Bandung ini ada bagian juga yang ternyata bagian Kabupaten Bandung ya. Di kawasan Jati Handap ke atas itu ada apa ya? Itu berarti bisa ya? Asal Misalkan KTP Kabupaten Bandung. KTP Kabupaten. Kabupaten Bandung begitu ya. Jadi warga Kota Bandung nyangali heula ke Kabupaten Bandung. Gitu ya. Pak, ini berbicara mengenai kredit tadi ya kan gini, after Covid ya, pasca Covid banyak sekali permasalahan masyarakat, mulai dari di PHK ya, kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, tidak sedikit dari mereka yang juga mungkin berimbas kepada rumah tangganya ya Pak ya. Ada yang mungkin kalau yang masih sabar ya dileukeunnan gitu ya berdua, tapi ada juga yang mereka memutuskan untuk yuk kita cari solusi, jalan tengahnya yaitu meminjam uang ke bank, entah itu bank online atau bank emok atau apapun itu, yang ternyata itu menjadi bumerang untuk mereka ketika mereka membayar. Pertama, dapatnya tidak full seperti yang diinginkan. Kedua, bunganya tinggi. Itu juga menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Bandung, Pak. Jelas, ya jelas. Itu kejelian beliau lah, kejelian seorang pemimpin kabupaten. Anjeli melihat kondisi itu karena beliau itu melihat mungkin banyak warganya yang bercerai karena terlilit hutang Bank Emo, banyak yang rumahnya yang disita. Betul. Nah, ini kejelian beliau, makanya turunlah program ini. Ya. Dengan kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang diketahui, beliau itu sering ke daerah-daerah, istilahnya ada program istilahnya Ngaleweng atau misalkan Rembuk Desa. Rembuk Desa. Rembuk Desa. Disitulah menyerap aspirasi. Apa yang dipengen oleh masyarakat didengar sama beliau. Nah, ini turunlah program ini. Iya. Nah, program ini kan otomatis kalau misalkan emang 2 juta, tapi kalau dipakai usaha, bayangkan. Betul. Emang 1 juta pinjam ke Bank Emok jadi masalah karena itu berbunga. Betul. Ini 2 juta otomatis kalau diusahakan dengan benar akan menghasilkan yang terbaik buat Betul. keluarga gitu. Iya. Ini butuhnya sekian, bayarnya lebih dari sekian gitu kalau Bang Emok ya. Kalau ini kan 2 juta tanpa potongan. Nah, itu mereka yang benar-benar dipakai usaha akan menghasilkan yang terbaik. Oke, tapi ketentuan seperti pinjaman pada umumnya berlaku nggak Pak? Misalnya nih jatuh tempo tanggal sekian, kalau terlambat ada denda dan lain sebagainya, itu berlaku juga nggak sih Pak? Jelas, Ya. istilahnya Pendidik ya Pak? itu aturan, Oh, ya. ya. Tetapi alhamdulillah dengan tingkat kesehatan NPL yang juara bedas ini masih di bawah 5, otomatis walaupun kita berdarah-darah istilahnya untuk menyalurkannya karena menyita waktu, tenaga, pikiran, dan istilahnya operasional perbankan itu sangat tinggi dengan itu. Tetapi kita karena ingin membantu masyarakat dan ingin mensukseskan program Pak Bupati, ya, kita lagi harus totalitas, Pak. Betul, mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian ya Pak ya. Itu tujuan utamanya. Pak Boy, ini di lapangan ya, apakah setelah diberikan dana ini ada pantauan atau mungkin ada pendampingan atau mungkin ya sekedar interaksi saja dengan para pengusaha bagaimana progres usahanya setelah dibantu dan lain sebagainya Pak? Ya memang betul Pak. Pemda juga memberikan pendampingan Pak, itu ke leading sektornya di Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi ada pendamping di 1 orang setiap kecamatan. Nah ini kita kerjasama sinergi dengan beliau. Ya. Jadi intinya kalau dilihat di lapangan ini sangat membantu Pak, karena tadi saya sampaikan dengan Pak Dirut juga tidak ada program yang seperti ini karena tidak ada denda Pak. Kalau dia terlambat tidak ada denda. Oh, tidak ada denda. Kemudian berasuransi Pak. Berasuransi. Ya, jadi kalau dia
ya amit-amit ya Iya, meninggal ada itu apa, Pak? nggak usah bayar keluarganya itu langsung. Oh, oke. Kemudian kalau tanggungannya ada yang nyuri juga Pak, itu diganti Pak. Jadi dia tidak, misalnya tukang bakso, Iya. terus dia ada yang ngambil itu, atau kebakaran gitu ya, Iya, iya. atau ketabrak gitu. Tanggungannya ketabrak itu asuransi. Jadi, Sampai sebegitunya ya diperhatikan. Jadi nggak cuma sekedar ngasih modal saja selesai. Tapi ya bentuk pendampingannya seperti itu ya. ya, jadi kalau yang berpikir nggak ada ruginya Pak ngambil program ini. Iya, nggak ada ruginya, ini cuma dipunya oleh Kabupaten Bandung masalahnya. Jadi tidak berbunga, kemudian juga tidak ada ketentuan yang memberatkan seperti pinjaman lainnya. Udah gitu juga tadi yang saya luar biasa patut diapresiasi adalah ketika tadi kan yang namanya usaha ya Pak ya, bawa gerobak itu ke jalan, mungkin ada saja satu dan lain hal terjadi, hilang gerobak, rusak, kebakaran dan lain sebagainya, itu ternyata ada asuransinya ya. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi jiwanya Itu juga. dari mana biayanya? Dari Kembali lagi, kayaknya Pak Bupati. Kayaknya dari Bupati Bandung. Cuma Bapak jangan-jangan nanti habis tayangan ini pada pindah ke Kabupaten Bandung, kumaha terus. Jadi tiba-tiba warga Kabupaten Bandung nambah. Apalagi nih Pak yang dilihat di lapangan setelah diberikan bantuan oleh BPR Jadi Kota Raja? kan kadang-kadang orang itu kan ini Pak pesimis gitu bahwa ini melanggar gitu ya, Iya, melanggar ini aturan OJK. Tapi secara keseluruhan ini kita ini mengikuti Pak aturan OJK. Jadi waktu launching juga OJK-nya ada Pak. Jadi itu memang secara tidak langsung ya memang bagus ini program Iya. gitu. Jadi tidak melanggarkan, kadang-kadang gini, wah ini pelanggaran itu, pelanggaran ini Iya. tidak ada. Kalau tidak ada bunga, tidak ada. Kalau kita Lain-lain. melanggar mungkin sudah di stop Pak. Iya, iya. Jadi intinya ya perekonomian kita naik Pak. Kabupaten Bandung ini kalau dilihat itu tumbuh Pak di atas rata-rata nasional. Ini kita 5,7 kalau nggak salah ya. Mungkin salah satunya ini Pak. Program ini. Yang lain kan di bawah 5 gitu. Pertumbuhan ekonomi kita naik. Oke. Jadi salah satu kabupaten yang mungkin bagus ya setelah Ya, progresnya ya. ya itu Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Di luar dari program dana bergulir ini Pak, ini mah sekilas saja kepada masyarakat atau pemirsa Bandung TV, ada program lain dari BPR Kota Raharja untuk pendanaan selain dari ini gitu ya, mungkin untuk usaha lain atau kebutuhan lain, ada program lain. Ya, untuk UMKM kan kita terbuka. Jadi terbuka untuk semua masyarakat, kalangan masyarakat lah. Jadi kita terutama BPR ini kan sangat motonya kan itu untuk masyarakat kecil gitu. Betul, ya. betul, Jadi, betul. Makanya silakan aja kita terbuka untuk istilahnya program-program itu pinjaman dengan bunganya yang kompetitif dengan bank lain, ya mudah-mudahan kita bisa membantu lah, karena UMKM kita biayai lah. Sesuai dengan motonya ya, mitra usaha masa depan Anda. Nah, itu dia. Jadi betul, untuk Anda yang punya usaha yang mungkin skupnya lebih besar dan perlu pendanaan, mungkin boleh silakan langsung konsultasi ya dengan Ibu Sri langsung ya. Bu Sri ada di kantor pusat berarti ya? Iya. Itu untuk kantor pusatnya sendiri di lokasinya di mana, Pak? Di Soreang. Jadi gini, itu kantor pusat berada di kawasan istilahnya Pemda. dekat Pemkab lah. Pemkab ya. Nah, dan kami juga sektor tadi usaha yang ini mungkin kita punya ini BDSP. Jadi kalau masyarakat di daerah yang istilahnya kalau ada di bank lain ada seperti apa briling lah gitu ya. Kita bisa ada juga Ada juga. BDSP. Nah, makanya buat masyarakat Kabupaten Bandung silakan datang untuk menjadi agen-agen. Oh, oke. Jadi token listrik, Token listrik, PDAM, PDM, pulsa dan lain sebagainya. pulsa dan sebagainya silakan. Nah. Kita udah digitalisasi. Udah. Sudah bisa dilakukan secara digital ya, apapun menggunakan gadget Anda, Gadget, ya. itu sudah bisa ya Pak ya? Ada. Isok mangga tuh datang langsung ke kantor Pemkab. Jadi gini model kita istilahnya ada BDSP di sini Pak. Ada BDSP. Nah ini yang jadi ini. Wah, langsung. Program baru ini. Pak buat ada di sana. Digitalisasi total kita. Oh, oke. Jadi bisa QRIS. Bayar-bayar semua ya. Ada ininya fiturnya tuh lengkap.
PKN, PDAM, PHKOM bisa ini. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi masyarakat sekarang nggak harus bawa uang cash kemana-mana ya Pak ya. Betul. Tinggal bawa gadget aja, gunakan fasilitas dari BPR Ketara Harja, langsung bisa menyelesaikan semua urusan keuangan Anda. Nah, ini terkait dengan program tadi Pak, siapa tahu mungkin ada pemirsa Bandung TV yang baru menyaksikan, boleh disampaikan ulang Pak, di garis besarnya saja Pak, mengenai dana bergulir ini. Jadi dana bergulir ini adalah program pemerintah Kabupaten Bandung yang disalurkan melalui 2 bank, ya, Bank Pemerintah Provinsi dan BUMD Kabupaten Bandung. Ini BPR Ketara Harja. Silakan untuk masyarakat yang memerlukan istilahnya modal kerja, modal usaha yang terkena dampak atau yang lagi usaha, ya dari 2 juta nanti untuk bisa diulang, dan nanti kalau sukses bisa menjadi istilahnya top up. Top up, bisa di top up ya. Nah, tetapi dengan ketentuan yang Berlaku. berlaku di Ketara Harja. Jadi ini khusus untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Silakan datangi kantor KAS atau kantor cabang yang ada di Kabupaten Bandung. Silahkan ya, ini hanya khusus untuk warga Kabupaten Bandung. Kanyaah dari BPR Ketara Harja dan juga kanyaah dari Bupati Bandung ya Pak ya. Nah, ini selanjutnya Pak Boy, mungkin closing statement untuk pemirsa di rumah, silakan. Ya, jadi kembali dah tadi sampaikan Pak Dirut. Jadi semua kalangan masyarakat bisa menggunakan fasilitas ini, termasuk misalnya tukang pijit Pak. Oh, namanya juga bisa. Ya, tukang pijit kan harus beli minyak, Iya, terus beli, kalau yang tunanetra beli tongkat, itu kan bisa Pak. Udah kepikiran Yang penting Bapak kan, itu Pak. itu kan berpenghasilan Pak. Iya. Ini kan kalau kita dipijit itu kan Iya, iya. 100.000 ya. Iya, iya. Itu kan sebulannya itu angsuran hanya 167.000 Pak. 167. Jadi kalau nabung itu hanya 6.000 sehari, selesai Pak, angsuran sebulannya. Jadi itu ya. Jadi intinya silakanlah masyarakat yang memang membutuhkan apapun, karena Pak Dirut ini sudah membuka diri Pak ya, membuka semua skim kredit ada di kita Pak. Semua kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan sudah. Misalnya beasiswa Pak ya. Beasiswa. Kemudian juga naik haji. Nah, itu kita bisa talangin dulu Pak untuk kursinya itu ya. Kan itu Booking nunggu kursi ya, Pak, ya? 15 tahun. Nah, Betul. jadi tidak hanya bank umum saja, kita juga bisa. Kemudian tabungan berhadiah kita bisa Pak, langsung hadiahnya diterima di muka. Kemudian juga Hadiahnya diterima di muka. ya, jadi misalnya Pak Baus ini punya uang nih 200 juta misalnya. Iya. Untuk anak 10 tahun kemudian Untuk sekolah 10 pernah tahun di kita. Nah, nanti diblokir, itu bunganya dapat, hadiahnya minta apa? Misalnya saya pengen motor, kasih. Langsung dikasih. Langsung. Di situ. Wah, luar biasa. Jadi kita mengikuti bank umum lah gitu. Bank umum kan Iya, semua begitu ya. Iya, iya. Cipen sekian miliar kasih ini. Kita juga sama Pak, bisa. Kemudian juga perumahan Pak. Perumahan. Kalau dulu kan tidak ada Pak. BPR itu tidak bisa masuk ke kredit perumahan. Kredit perumahan, KPR Bisa. gitu ya. Silakan. Mau subsidi, mau itu bisa semua. Terus yang paling penting ini yang pakai ini Pak, ini bisa ngambil uang di Indomaret Pak. Oh, pakai Iya, gadget. pakai ini. Dari nasabah. Oh, Bisa ngambil uang di Indomaret. Kan Indomaret di mana-mana ya. Ya, di mana-mana. Jadi kalau ATM tidak ada, nah ini bisa. Jadi sangat memberikan kemudahan. Fitur-fiturnya banyak Pak. Jadi ya silakan bersinergi Pak. Kita inklusi keuangan kita sudah dibuka Pak selebar-lebarnya. Iya. Makanya banyak yang masyarakat desa itu ya ikut serta Pak. Nah, Ya, luar biasa. jadi- Sampai ke pelosok ya Pak ya. Jadi intinya karena dana bergulir ini silaturahmi kita dengan masyarakat jadi tingkat. Terus-terusan apa yang dibutuhkan masyarakat didengar langsung, direspon langsung, dan masyarakat pun langsung merasakan manfaatnya Pak ya. Bu Sri, terakhir boleh mungkin disampaikan kembali, siapa tahu ada yang baru gabung nonton kita, aduh tadi saya mau nanya gimana, boleh disampaikan nomornya Bu? Kebetulan ini juga sudah banyak yang nanya sih Pak. Boleh satu aja dijawab boleh? Boleh.
Ini kebetulan ada yang tanya dari Bapak Dery. Mau tanya kalau saya KTP Kota Bandung, tapi domisili tinggal di kabupaten, rumah sendiri, apakah saya bisa pinjam di Bank BPR Ketara Harja dan berapa bunga pinjamannya? Jadi warga KTP-nya Bandung, tapi dia tinggal di sana, Pak. Iya. Untuk khusus yang KTP-nya Kota Bandung mungkin bisa diajukan untuk kredit umum, Pak. Kredit Untuk umum. dana bergulir itu hanya untuk KTP Kabupaten Bandung. Hanya pure, walaupun kerjanya di sana, KTP-nya harus Kabupaten Bandung. Oh, jadi ada kredit umum. Umum juga kita ada, untuk sertifikasi atau silangkap juga kita ada. Ah, itu dia tadi sudah terjawab ya. Selebihnya yang mau bertanya silakan. Nomornya mungkin bisa diulang kembali. 0877 221 88041. Nah, silakan nanti dijawab langsung sama Ibu Sri ya melalui WhatsApp. Dan terima kasih untuk pemirsa Bandung TV yang sudah menyaksikan tayangan kami. Sekali lagi, program kredit dana bergulir bedas ini tentunya diberikan oleh BPR Ketara Harja dan juga Kabupaten Bandung khusus untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya ya, kawasan Bandung Raya yang membutuhkan dana untuk usahanya gitu ya, dalam bentuk kredit, silahkan langsung saja datang ke kantor utamanya di kawasan pemerintah Kabupaten Bandung ya. Pak, hatur nuhun pisan informasinya. Terima kasih sudah menemani kita tentunya dengan informasi yang sangat penting, terlebih untuk para pengusaha yang ada di kawasan Kabupaten Bandung. Kita harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus tayangan Halo Bandung setiap harinya dari jam 8 sampai jam 9. Saya Bagus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bandung, Karas Bandung.